Assalamualaikum ya ihwani. Assalamualaikum ya ahwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Aba oke. Hai anak-anaknya Bu Ana yang ada di rumah, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anaknya Bu Ana yang ada di rumah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya jika kita membuka pelajaran pada kesempatan kali ini dengan pembacaan doa bersama-sama, dengan harapan supaya ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah di dunia dan di akhirat. Nah, baiklah anak-anaknya Bu Ana yang ada di rumah, sebelum membaca doa, yuk kita duduk dengan tertib dan kita gunakan etika berdoa. Gimana etika berdoa? Oke, tangan kanan kalian di mana? Angkat tangannya. Oke, ikuti Bu Ana. Tangan kananmu, tangan kirimu, kita satukan lalu berdoa, lalu berdoa, lalu berdoa. Oke, ad-du'a qabla ta'allum ibda'u. Berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah anak-anaknya Bu Ana yang ada di rumah, setelah kita berdoa bersama-sama, sekarang kita beralih pada pembelajaran. Oke, minggu kemarin kita belajar bahasa Arab yang kaitannya dengan at-ta'arufu. At-ta'arufu artinya perkenalan. Oke, Bu Ana sudah memperkenalkan diri pada kalian, begitu pula dengan kalian sudah memperkenalkan diri pada Bu Ana. Nah, sebelum kita beranjak pada pembelajaran yang selanjutnya, yuk kita murajaah pembelajaran terlebih dahulu. Kita mengingat-ingat pembelajaran terlebih dahulu yang ada kaitannya dengan at-ta'aruf. Yuk kita simak bersama-sama. Nah, baiklah anak-anaknya Bu Ana yang ada di rumah, yang cerdas dan yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini Bu Ana akan menjelaskan banyak hal yang kaitannya dengan hal-hal yang sering muncul di dalam at-ta'aruf atau perkenalan. Yang pertama, kata assalamualaikum. Perhatikan, kata yang biasa muncul di dalam ta'aruf yaitu assalamualaikum. Maka cara menjawab atau cara merespon yaitu dengan wa'alaikumussalam. Jika assalamualaikum, maka jawabannya dengan wa'alaikumussalam. Oke, bisa difahami? Kita lanjut pada poin yang kedua. Poin yang kedua yang biasa muncul di dalam perkenalan adalah kata ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan biasanya diucapkan oleh seseorang ketika bertemu dengan orang yang lain. Ahlan wa sahlan artinya bisa diartikan dengan hai atau ahlan wa sahlan, ahlan bik. Maka cara merespon dari ahlan wa sahlan maka dengan ahlan bika. Jika bertemu dengan seorang laki-laki, ahlan wa sahlan, orang laki-laki mengatakan pada perempuan ahlan wa sahlan, maka jawabannya ahlan bika. Akan tetapi jika perempuan yang mengatakan ahlan wa sahlan kepada kita, semisal
ahlan wa sahlan, maka jawabannya adalah ahlan biki. Oke, apakah sampai di sini bisa difahami? Nah, baik. Selanjutnya adalah kata ana. Perhatikan. Kata ana. Ana memiliki arti saya dan kata dhamir atau kata ganti ini bisa digunakan untuk seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Jadi, kata ana bisa digunakan untuk laki-laki ataupun perempuan. Contohnya, ana Fitri, ana Aisyah, ana Khadijah. Digunakan untuk perempuan atau digunakan untuk seorang laki-laki. Contohnya, ana Muhammad, ana Khalil, ana Abdullah, dan yang lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya adalah kata ganti anta. Anta. Anta digunakan untuk kamu satu orang laki-laki. Jadi arti anta adalah kamu, tapi diperuntukkan untuk seorang laki-laki. Contohnya, anta Muhammadun, anta Khalilun, anta Abdullah, dan yang lain sebagainya. Sementara lawan kata dari anta adalah anti. Anti merupakan kata ganti yang diperuntukkan untuk perempuan yang sama-sama memiliki arti kamu. Anti sama dengan anta, memiliki arti kamu. Tapi bedanya kalau anti diperuntukkan untuk seorang perempuan. Contohnya, anti Aisyah, anti Fuadah, anti Fitriyah, anti Maryam, anti Ummi, dan yang lain sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya adalah ismi. Ismi artinya namaku, ismi namaku, ismuka kalau menggunakan kaf yang belakangnya harokatnya fathah, ismuka artinya namamu yang diperuntukkan untuk laki-laki. Kalau ismuki yang berakhiran dengan kaf yang harokatnya kasroh, maka artinya namamu juga, tapi diperuntukkan untuk perempuan. Contohnya, ismuki Aisyah, ismuki Ummi, ismuki Khadijah, ismuki Maryam, ismuki Sinta, dan yang lain sebagainya. Sementara ismuka diperuntukkan untuk laki-laki. Ismuka Wahyu, ismuka Fahmi, ismuka Khalil, dan yang lain sebagainya. Apakah sampai di sini bisa difahami? Nah, baiklah anak-anaknya Bu Ana yang ada di rumah, setelah kita membahas banyak hal yang berkaitan dengan at-ta'aruf atau perkenalan, barusan kita sudah membahas tentang perbedaan anta, anti, ana, cara merespon assalamualaikum dan ahlan wa sahlan, juga ismi, ismuka, dan ismuki. Nah, sekarang waktunya kita belajar tentang keterampilan menulis di dalam bahasa Arab. Pada pertemuan kita pada kesempatan kali ini, Bu Ana akan menjelaskan dan bagaimana cara menulis huruf hijaiyah dimulai dari huruf hijaiyah A sampai Kh. Jadi, kita akan belajar tentang 7 macam huruf hijaiyah dan kalian harus membuka buku paket kalian pada halaman 9. Oke, pada halaman 9 dan 10. Kita akan belajar tentang
huruf hijaiyah dimulai dari A sampai Kha. Nah, baiklah anak-anaknya Bu Ana yang ada di rumah, sekarang kita akan belajar tentang 7 huruf hijaiyah dimulai dari A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, dan Kha. Yuk kita simak penjelasannya Bu Ana. Jika seperti ini, berdiri tegak dan berdiri lurus disebut dengan A. Oke, pintar. Ulangi, disebut dengan Oke, jika bentuknya seperti sampan atau perahu dan titiknya ada di bawah, maka disebut huruf hijaiyah Ba. Oke, ulangi. Oke, pintar. Kemudian untuk selanjutnya adalah jika bentuknya seperti sampan atau perahu dan titiknya ada 2 di atas, maka disebut dengan huruf hijaiyah apa? Ta. Ta. Ulangi. Oke, pintar. Oke, bentuk yang selanjutnya jika seperti perahu atau sampan dan titiknya ada 3 di atas, maka disebut dengan Tha. Tha. Kemudian jika bentuknya seperti ini, titiknya ada di bawah, maka disebut dengan Ja. Ulangi. Pintar. Kemudian jika bentuknya seperti Ja, tapi tidak ada titiknya sama sekali, maka disebut dengan Ha. Ha. Ulangi. Oke, jika seperti ini dan titiknya ada di atas, maka disebut dengan Kha. Ulangi, disebut dengan Nah, pinter. Nah, baiklah anak-anaknya Bu Ana yang ada di rumah, setelah kita mengetahui macam atau jenis dari huruf hijaiyah dari A sampai Kha, yuk sekarang buka buku paket kalian pada halaman 10 dan yuk kita berlatih menulis huruf hijaiyah bersama-sama dengan harapan supaya tulisan kita menjadi tulisan yang baik dan bagus serta benar. Yuk kita latihan bersama-sama. Jangan lupa sediakan buku paket kalian dan alat tulis kalian sehingga kalian bisa menulis dan berlatih dengan maksimal. Baiklah anak-anaknya Bu Ana yang cerdas dan yang luar biasa, yang solih dan yang solihah. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bu Ana mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak salah ucap dan salah tingkah. Jangan lupa tugas dari Bu Ana adalah menulis huruf hijaiyah pada buku paket pada halaman 10. Ditulis ulang ya. Yuk kita akhiri jumpa kita pada kesempatan kali ini dengan pembacaan doa bersama-sama, dengan harapan supaya ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah di dunia dan di akhirat. Tangan kanannya di mana? Oke, tangan kananmu, tangan kirimu, kita satukan lalu berdoa, lalu berdoa, lalu berdoa. Marilah kita tutup jumpa kita pada kesempatan kali ini dengan pembacaan doa akhir majelis. Pembacaan doa akhir majelis dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah